Mengelola properti di Australia untuk disewakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memang terlihat menguntungkan. Namun, pasti memiliki resiko. Lalu langkah apa yang harus Anda lakukan agar terhindar dari masalah di kemudian hari? Sewa jangka pendek, misalnya Airbnb, keuntungannya adalah hasil yang lebih tinggi, terutama di tujuan wisata populer atau kota besar. Dari sisi fleksibilitas, Anda bisa memiliki properti yang kosong saat diperlukan untuk penggunaan pribadi dan memiliki kontrol yang lebih besar atas kapan properti disewakan. Namun, kerugiannya ada di waktu dan usaha pengelolaan. Mengelola sewa jangka pendek bisa sangat memakan waktu karena memerlukan pembersihan rutin, pengelolaan tamu, dan pemeliharaan properti. Kemudian biaya yang lebih tinggi. Anda mungkin perlu mendekorasi dan melengkapi properti dengan perabotan dan biaya operasional yang lebih besar. Selain itu, adanya pendapatan yang tidak pasti. Nah, pendapatan dari sewa jangka pendek tidak stabil karena bergantung pada fluktuasi pemesanan, terutama di musim sepi. Lalu, yang berikutnya adalah regulasi. Tidak semua apartemen mengizinkan penyewaan jangka pendek, tergantung kebijakan masing-masing gedung. Kita lanjut membahas mengenai sewa jangka panjang. Apa saja keuntungannya? Pertama, pendapatan yang konsisten. Dengan penyewa jangka panjang, Anda dapat mengandalkan pendapatan sewa yang stabil yang memudahkan perencanaan dan penganggaran. Kedua, pengelolaan yang lebih mudah. Setelah penyewa masuk, properti membutuhkan perhatian yang lebih sedikit setiap hari, terutama jika Anda menggunakan jasa property manager. Ketiga, biaya awal yang lebih rendah. Berbeda dengan sewa jangka pendek, Anda biasanya tidak perlu melengkapi properti dengan perabotan sehingga menghemat biaya. Namun dalam hal ini juga terdapat kerugian yang harus dicermati, antara lain tarif sewa yang lebih rendah. Pendapatan dari sewa jangka panjang seringkali lebih rendah dibandingkan dengan opsi sewa jangka pendek. Lalu, fleksibilitas yang terbatas. Setelah Anda menandatangani kontrak sewa, Anda mungkin tidak bisa menggunakan properti untuk kepentingan pribadi atau mengganti penyewa dengan mudah. Kemudian, potensi masalah dengan penyewa. Penyewa yang bermasalah dapat menyebabkan masalah jangka panjang dan mungkin Anda mengalami kesulitan dalam mengakhiri kontrak sewa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pertanyaannya, mana yang lebih baik dan paling menguntungkan? Nah, kedua pilihan tersebut antara sewa jangka pendek dan sewa jangka panjang tergantung pada lokasi, tujuan keuangan, dan kesiapan Anda untuk mengelola properti. Nah, jika Anda berada di area yang banyak dikunjungi turis atau kota besar dengan permintaan tinggi untuk penginapan jangka pendek, nah, sewa jangka pendek bisa lebih menguntungkan meskipun membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif. Namun, sewa jangka panjang menawarkan pendapatan yang lebih stabil dan pengelolaan yang lebih sederhana, menjadikan pilihan yang lebih baik bagi mereka yang menginginkan pendapatan yang konsisten dengan sedikit usaha. Nah, setiap pilihan dalam bisnis properti, baik sewa jangka pendek maupun panjang, memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri. Kuncinya adalah memahami resiko yang mungkin terjadi dan memilih strategi yang sesuai dengan tujuan finansial Anda. Apapun pilihan Anda, persiapkan diri untuk mengelola properti dengan bijak dan maksimalkan keuntungan bisnis properti Anda.